Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat tubuh fisik Xiaoyan terus bertambah besar, namun perubahan yang terjadi dalam kehampaan tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi Xiaoyan. Terlihat cahaya keemasan muncul seperti badai mendekati seluruh pusat bumi. Kemudian Xiaoyan pun memeluk pilar Tianjun dan melemparkannya ke arah Yang Mulia Chulin. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun kehilangan kendali atas tubuhnya dan situasi di sekitarnya menjadi kacau balau. Kini pilar Tianjun yang diayunkannya mengubah arahnya dan tidak mengenai Sulin. Kekuatan Xiaoyan jelas-jelas ingin mengincar Sulin, tapi anehnya itu malah bergerak ke arah yang berlawanan. Lalu tiba-tiba Xiaoyan pun nampak kini tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya. Yang Mulia Sulin ternyata masih punya beberapa trik, namun posisinya saat ini sangat membingungkan. Meski Xiaoyan bisa membuat tubuhnya lebih besar, namun itu tidak akan banyak berpengaruh. Sulin mungkin tidak kuat, tetapi kekuatan aturan yang dikuasainya memang sangat mendominas. Lalu ketika Xiaoyan sedang memikirkan cara untuk memecahkan situasi, sosok Xiao Yueli tiba-tiba keluar, dan dia sepertinya tidak terpengaruh oleh serangan itu. Di saat yang sama, dia bergegas keluar dengan mengangkat sebuah sabit kematian. Xiao Yueli tidak tahu seberapa kuat dia dalam kontes segala alam, dan bahkan segel di tubuhnya pun nampak belum sepenuhnya terangkat. Saat ini, daerah sekitar pun menjadi gelap, dan sosok Sulin pun terlihat menjadi samar untuk sementara waktu. Kemudian jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Adegan ini benar-benar mengejutkan, dan Sulin sendiri dia tidak tahu dari mana jiwa-jiwa tak berdosa ini berasal. Namun nampaknya jiwa-jiwa itu pasti ada pemiliknya. Jiwa-jiwa itu lantas bergumam, "Hari ini aku akan membalas dendam padamu." Lalu jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berputar ke atas dan berubah menjadi awan kabut putih. Mereka mengeluarkan roman pelan seperti ratapan kesakitan, dan kemudian bergegas menuju Sulin. Lalu mata Sulin pun menyusut, dan yang sebenarnya membuatnya ketakutan. Karena di antara jiwa-jiwa tak berdosa ini, dia sepertinya melihat beberapa wajah yang tidak ingin dia ingat. Sulin pun tampaknya tidak kuat dan hanya itu saja yang memungkinkan dia untuk menerobos. Namun nyatanya apa yang sedang diungkapkan Xiao Yueli saat ini adalah alam dewa abadi miliknya. Selain jiwa-jiwa yang dirugikan ini, alam dewa abadi juga mengganggu pikirannya. Selama kekacauan mental roh virtual ditekan, maka sikap antiinflamasi juga menghilang. Namun ketika saat dia pulih, Lord Letian mengabaikan runtuhnya inti bumi dan membidik Sulin, kemudian memukulnya dengan keras. Gemuruh pukulan ini hampir menyebabkan seluruh ruang dalam bumi runtuh. Terlihat, inti bintang dari bintang besar berwarna merah itu belum diserap oleh Taixu, dan rupanya karena Yang Mulia Sulin mengandalkan bintang dan hati untuk berkultivasi di sini, lalu ditutupi oleh matahari dan waktu. Kemudian Xiaoyan pun menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan keberadaan Sulin. Namun ia pun tidak tahu apakah Sulin terkena dampak dari peristiwa tadi. Tetapi ia pun bergegas keluar dari pusat bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian saat ini, Yang Mulia Sulin berteriak kepada tiga saudara Tu, "Kalian para semut keluarlah bersamaku dan bertarunglah." Saat suara itu keluar, Xiaoyan pun berubah menjadi sosok normal, lalu bergegas keluar dari pusat bumi yang runtuh bersama Xiao Yueli. Adapun sosok ketiga bersaudara Tu menghilang setelah perang. Lagi pula dalam pertempuran seperti ini, lebih baik menjauh karena mereka tidak ingin terpengaruh. Nampaknya ketiga bersaudara itu dengan sengaja membiarkan Xiaoyan menemukan keberadaan Yang Mulia. Mereka tahu bahwa musuhnya kali ini tidak terkalahkan, jadi jika mereka menyembunyikannya dengan formasinya, maka musuh tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Lalu juga kelompok ini bahkan dapat berkomplot melawan kawannya sendiri. Kali ini, Xiaoyan pun berkata pada Xiao Yueli, "Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Yang Mulia sebesar itu. Dia seharusnya berada di level ketiga, meskipun keabadian Tuhan dibagi menjadi 9 tingkatan, dan setiap tingkat memiliki alam kecilnya sendiri. Tingkat pertama adalah pelepasan telapak tangan,
tingkat kedua adalah setengah cengkeraman. Dua tingkat pertama kegunaan untuk penguasaan awal kekuatan aturan. Dan tingkat ketiga adalah 9 elemen yang membutuhkan perasaan asal-usul aturannya. Ini juga merupakan tingkat ketiga. Karena semakin banyak asal yang Anda kuasai, maka semakin kuat kekuatannya. Yang mulia Taixi ini hanya mengendalikan 1 yuan, karena jika tidak, kekuatan luar angkasa yang dia gunakan dapat menekanku. Kemudian Xiao Yanlun tersenyum pahit ketika mengetahui ini, keabadian Tuhan telah mencapai kondisi paling ekstrem, jadi masih banyak tabu di tingkat ke-9. Namun, yang tampaknya sederhana, tetapi perjalanan itu masih panjang, sebelum mencapai apa yang disebut kondisi tertinggi. Sebelum Zun Sang Yunro, hanya ada segelintir dewa abadi di seluruh sensi saat ini. Alasan utama mengapa mereka muncul dalam jumlah besar adalah karena dunia sedang dalam bahaya, seolah-olah peraturan telah dilonggarkan. Sehingga banyak orang berkuasa tumbuh secara sembarangan. Kini Xiaoyan dan Xiao Yueli menggunakan jiwa mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, lalu mengungkapkan perasaan mereka terhadap keabadian para dewa. Mereka memiliki pemahaman awal bahwa dia sekarang telah menembus langkah keabadian yang ke-9. Puncaknya adalah satu langkah lagi dari keabadian para dewaki, atau mencari peluang dan memahami aturannya sendiri. Namun kenyataannya tidak ada yang sederhana, karena metode Qi sangat rumit dan tidak lebih baik daripada mencari sendiri untuk saat ini. Saat ini, Xiaoyan pun tidak memiliki cara untuk menerobos keabadian dewa. Kemudian, Xiaoyan dan Xiao Yueli bergegas keluar dari tanah, sementara Sulin menunggu di luar lebih awal. Pukulan Xiaoyan barusan sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun saat ini. Itu hanya akumulasi publik, dan jiwa jahat Sulin pun tidak menghilang. Mereka juga bergegas keluar dari pusat bumi, dan kemudian mulai menggeliat dan bergabung satu sama lain. Lalu akhirnya, mereka berubah menjadi monster berwajah 1000 dan berwarna putih susu. Kemampuan Xiao Yueli diperoleh dengan mengekstraksi jiwa kebencian dari makhluk yang telah dia musnahkan dari musuhnya. Serangannya bersifat sekunder, dan yang paling penting adalah dia memiliki niat mengganggu. Saat ini, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajah Sulin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu tekanan tak terlihat menyelimuti monster berwajah 1000. Tapi saat ini, monster itu meram liar, lalu memutar tubuhnya dan langsung menuju hutan virtual. Dengan ratusan tentakel, gravitasi tidak berpengaruh pada jiwa yang tidak bersalah itu. Kemudian kemunculan jiwa polos Yang Yuxin juga berhubungan langsung dengan Yang Mulia. Inilah sisa-sisa jiwa yang dipenuhi kebencian dan dibunuh dengan tangannya sendiri. Xiaoyan pun mengambil kesempatan untuk membunuh. Lalu Xiao Yueli melambaikan sabit kematian di tangannya, dan sosoknya terus melintas di udara. Ketika Xiao Yueli berada di keabadian Taisar, dia bisa mengandalkan kekuatan reinkarnasi untuk melawan keabadian dewa. Dan saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat dewa, maka terobosan dan setiap serangan yang dia lakukan mengandung kekuatan reinkarnasi. Namun terlihat, Sulin pun tidak tergesa-gesa. Kini, matanya penuh rasa jijik. Tetapi sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya. Kekuatan luar angkasa, Sulin berkata dengan lembut. Saat ini, ruang yang dilihat Xiaoyan dan Xiao Yueli seperti sebuah ruang misterius. Kemudian sabit kematian Xiao Yueli mengarah padanya dan melesat pergi. Sabit itu menembus skala virtual secara aneh, lalu langsung menyerang Xiaoyan tanpa alasan. Xiaoyan pun segera mengerahkan klon Yuan Shen miliknya, dan Yi Tianjun memblokir kekuatan ruang formal alam Dewa Abadi Sulin. Sekarang Xiaoyan dan Xiao Yueli benar-benar tersesat, sulit untuk memecahkan situasi, meskipun apa yang mereka lihat tidak benar atau salah. Kemudian pedang terbang muncul dari udara tipis, lalu menusuk kepala Xiaoyan. Untungnya reaksi Xiaoyan sangat cepat, dan segera menoleh untuk menghindarinya. Namun tetap saja masih ada luka di wajahnya. Qi Jian menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali ia menusuk Xiao Yueli. Terlihat ruangan itu tidak ada pola dan tidak dapat dilacak.